Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan dengan judul konsep audit mutu internal dan eksternal organisasi pendidikan. Akan menjelaskan pada bagian A, yaitu audit mutu internal. Audit mutu internal atau AMI dalam organisasi pendidikan adalah suatu proses sistematis, independen, dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor internal untuk menilai sejauh mana proses dan kegiatan di dalam institusi pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Proses ini merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan mutu, prosedur operasional, serta efektivitas implementasi program kerja di berbagai unit dalam organisasi pendidikan. Audit mutu internal tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memberikan umpan balik konstruktif guna meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, pimpinan lembaga pendidikan dapat memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi aktual pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik, sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan atau peningkatan yang tepat. Audit ini biasanya mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, manajemen SDM, sarana-prasarana, hingga pelayanan terhadap peserta didik. Poin pertama tentang prinsip dasar audit mutu internal, di mana ada terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pelaksanaan harus profesional, dan yang kedua yaitu penyajian yang wajar, maksudnya yaitu wajib memberikan laporan yang efektif, dan yang ketiga yaitu ketelitian atau kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid, dan yang keempat yaitu independen, mempunyai sikap netral dan objektif saat membuat kesimpulan audit. Dan yang terakhir itu berdasarkan bukti, maksudnya yaitu penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Dan yang kedua yaitu prosedur audit mutu internal, di mana ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada A, perencanaan audit, di mana tahap dalam audit mutu internal yang pertama adalah perencanaan. Nah, pada tahap ini koordinator atau penanggung jawab mutu menyusun rencana audit tahunan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, jadwal, dan unit yang akan diaudit. Dan yang kedua yaitu persiapan audit. Nah, setelah perencanaan selesai, auditor melakukan persiapan audit dengan mempelajari dokumen yang relevan dari unit yang akan diaudit. Auditor juga menyusun daftar pemeriksa audit yang berisi poin-poin yang akan diverifikasi berdasarkan mutu. Nah, selain itu juga auditor berkoordinasi dengan audit untuk menetapkan waktu pelaksanaan audit dan menyampaikan agenda audit agar semua pihak siap saat proses berlangsung. Dan yang poin yang C itu pelaksanaan audit diawali dengan pertemuan pembukaan antar auditor dan audit untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit. Dan poin yang D yaitu pelaporan hasil audit. Nah, setelah audit selesai, auditor juga menyusun laporan hasil audit yang memuat beberapa poin, yaitu temuan audit atau bisa kita bilang ketidaksesuaian, observasi, dan praktik baik. Dan yang kedua yaitu analisis penyebab ketidaksesuaian. Dan yang ketiga rekomendasi perbaikan dan pencegahan. Dan yang keempat yaitu evaluasi tingkat pemenuhan standar, di mana laporan disampaikan dalam pertemuan penutupan atau exit meeting dan diberikan kepada audit serta pimpinan untuk ditindaklanjuti. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut audit. Maksudnya di sini adalah audit berkewajiban menyusun rencana tindak korektif terhadap setiap temuan audit. Dan rencana ini mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu langkah-langkah perbaikan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Auditor juga melakukan verifikasi tindak lanjut untuk memastikan bahwa perbaikan benar-benar dilaksanakan dengan efektif. Proses ini juga menjadi bagian penting dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan atau continuous improvement. Dan yang terakhir yaitu poin yang ketiga, tujuan audit mutu internal. Nah, di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran atau tujuan. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu. Dan yang keempat, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu. Dan yang keempat yaitu memastikan sistem manajemen memenuhi standar atau regulasi. Yang ketiga, tujuan audit mutu internal. Tujuan audit mutu internal itu yang pertama, memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran atau tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu.
Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu. Yang keempat, memastikan sistem manajemen memenuhi standar atau regulasi. Baiklah, di sini langsung saja kepada audit mutu eksternal. Atau disebut dengan AME adalah proses penilaian mutu yang dilakukan oleh pihak independen dari luar institusi pendidikan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga tersebut memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, secara nasional maupun internasional. Audit ini juga merupakan bagian dari SPME atau bisa disebut sistem penjaminan mutu eksternal, dan biasanya dilaksanakan oleh lembaga resmi seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan juga lembaga sertifikasi mutu lainnya. Nah, audit eksternal ini memiliki cakupan yang lebih luas dan dampak yang lebih besar dibandingkan audit internal karena hasilnya memengaruhi reputasi institusi, peningkat akreditasi, hingga kepercayaan publik. Tujuan utama dari audit mutu eksternal ini adalah untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap kualitas layanan pendidikan berdasarkan kriteria yang berlaku. Nah, audit ini juga mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek seperti manajemen lembaga, proses pembelajaran, dan juga sumber daya manusia, sarana prasarana, penelitian, jika di dalam perguruan tinggi, serta kepuasan pemangku kepentingan. Proses audit ini dilakukan melalui wawancara, dokumen, observasi langsung, dan juga fasilitasi lapangan. Lanjut, yang pertama yaitu prinsip-prinsip audit mutu eksternal. Audit mutu eksternal harus dilakukan dengan menjunjung tinggi sejumlah prinsip dasar yang menjamin keakuratan, keadilan, dan keterandalan proses audit. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama yaitu independensi. Asesor atau auditor eksternal harus berasal dari luar institusi yang diaudit dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Yang selanjutnya yaitu objektivitas dan netralis. Penilaian dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti nyata, bukan asumsi, dugaan, ataupun opini pribadi. Yang ketiga yaitu transparansi. Seluruh proses audit mulai dari kriteria, metode, hingga hasil akhir harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan institusi yang diaudit. Yang selanjutnya itu akurasi dan ketepatan bukti. Audit didasarkan pada bukti yang akurat, sah, dan relevan. Yang selanjutnya itu konsistensi penilaian. Lembaga akreditasi harus menggunakan standar, indikator, dan sistem penilaian yang konsisten untuk menjamin keadilan antar institusi. Yang terakhir yaitu fokus pada peningkatan mutu. Audit tidak hanya untuk menilai, tetapi juga memberikan masukan yang bermanfaat untuk pembangunan dan peningkatan kualitas lembaga. Baiklah, lanjut nomor 2 yaitu prosedur audit mutu eksternal. Nah, audit mutu eksternal ini memiliki beberapa tahapan utama yang dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Nah, ada beberapa poin yang A yaitu persiapan awal oleh institusi. Nah, institusi pendidikan menyiapkan diri dengan cara yang pertama yaitu membentuk tim akreditasi atau penjaminan mutu. Yang kedua yaitu mengisi borang atau laporan evaluasi diri. Nah, yang ketiga yaitu menyusun portofolio dan mengumpulkan dokumen pendukung. Nah, yang keempat yaitu melakukan audit internal atau simulasi audit. Poin yang B yaitu penilaian dokumen oleh lembaga akreditasi asesor. Nah, dari lembaga akreditasi akan menilai dokumen yang dikirimkan oleh institusi termasuk visi misi dan tujuan lembaga, kurikulum dan proses pembelajaran. Poin yang C yaitu adanya vitasi lapangan. Nah, ini seperti tahapan ini inti dari proses audit eksternal. Nah, asesor datang langsung ke institusi tersebut untuk melakukan wawancara dengan pemimpin, tenaga pendidik, peserta didik, alumni, serta pengguna lulusan.
Terus juga mengamati langsung fasilitas dan proses pelayanan dan layanan pendidikan tersebut. Setelah itu poin D, yaitu penyusunan dan penyampaian laporan setelah visitasi. Nah, ini nih asesor menyusun laporan hasil audit yang memuat ada beberapa, yaitu deskripsi kondisi lembaga berdasarkan setiap standar. Terus juga poin kekuatan dan area yang diperlukan, yang perlu ditingkatkan. Terus yang ketiga itu penilaian angka atau kualitatif. Yang terakhir itu rekomendasi peningkatan akreditasi dan atau sertifikasi. Baik, poin terakhir yaitu bagian E, tindak lanjut dan monitoring. Nah, setelah menerima hasil audit tersebut, institusi harus menindaklanjuti rekomendasi dari asesor. Biasanya lembaga akreditasi juga melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa lembaga tidak hanya mempertahankan mutu tetapi juga terus meningkatkannya. Baik, sekian, terima kasih.